Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Retno Hardila, asal instansi SMK Negeri 1 Kota Besar, Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 2237247570 dengan prodi Teknik Kimia Industri. Hari ini saya akan mengambil video uji kinerja di kelas 12 Teknik Kimia Industri pada mata pelajaran konsentrasi keahlian Teknik Kimia Industri, elemen operasi Teknik Kimia, materi filtrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Muhammad, siapkan. Ya Pak, siap. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita mengaji terlebih dahulu. Silahkan. Kita serahkan kursi. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Ibu mau tanya dong sama ketua kelasnya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Muhammad? Zahra sakit. Sakit apa? Demam. Nah, kita doakan Zahra supaya lekas sembuh. Amin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ada semangat hari ini? Sudah makan? Ada tidur yang cukup? Satu lagi, apakah anak-anak Ibu udah menerapkan kebiasaan 7 anak Indonesia hebat? Nah, kalau gitu Ibu mau dengar dulu. Anak Indonesia hebat? Nah, kalau Ibu coba versi berdiri boleh? Boleh. Ya, versi berdiri dulu. Salam anak Indonesia hebat? Terima kasih. Nah, sebelum kita mempelajari pembelajaran hari ini tentang filtrasi, Ibu ada satu ice breaking di awal pembelajaran. Nah, di sini kalian itu menggerakkan tangan dan berekspresi. Apa yang ditulis di sana misalkan chop atau whoop, itu kalian bilang. Nah, ini adalah kebiasaan sehari-hari yang sering kalian lakukan. Ekspresi ya. Bisa? Chop, chop, chop. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, gimana perasaannya? Nah, are you happy? Happy. Minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan, kita akan bahas tentang kali ini adalah filtrasi. Nah, harapan positifnya untuk hari ini tuh Ibu berharap Ananda bisa memahami tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Bisa? Bisa. Nah, nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi, sesuai yang sudah kita tentukan minggu lalu, Ananda akan ada peran-perannya masing-masing. Apakah perannya sudah ada? Sudah.
Ada apa aja tuh? Ada moderator, ada tanya jawab, ada apa? Kesimpulan hasil yang akan kita pelajari hari ini. Kita bahas tentang filtrasi. Pernah nggak anak ibu membuat kopi? Teh tubruk? Apakah ketika proses penyaringan ada yang terpisah? Kenapa sih ampasnya nggak ikut sekalian? Karena disaring. Apakah filtrasi menurut Ananda memisahkan zat padat atau zat cair saja? Kedua-duanya. Nah, manfaat filtrasi itu menunjukkan aplikasi filtrasi dalam penyaringan air, pengolahan limbah, dan industri makanan. Tapi lebih sering itu ada. Kalau penyaringan air biasanya itu adalah, kalian tahu PDAM? Itu difilter dulu kan, dari air sungai tadi, difilter lagi, dihilangkan molekul-molekul padatnya. Dengan cara filtrasi. Nah, manfaat filtrasi yang akan kita pelajari kali ini adalah menunjukkan cara sederhana menyaring zat dari cairannya. Biasanya kan ada partikel-partikel padat tuh. Lalu pentingnya menyaring air yang akan kita konsumsi. Ibu punya air, ini adalah air yang ibu konsumsi atau ibu pakai dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bentuk yang ibu terima sampai di rumah. Nah, lalu apa yang dilakukan adalah salah satunya dengan cara pengendapan. Atau biasanya orang di rumah itu dia pakai alat filter penyaringan dalam bentuk kain. Kalian ada pernah coba yang pakai saringan kain? Ibu mau tahu siapa yang di rumahnya pakai saringan air? Ada? Ada. Kenapa? Biar airnya bersih, tidak ada kotoran yang masuk. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari maupun industri itu ada pemurnian air, proses pembuatan kopi, industri farmasi dan kimia, dan pengolahan limbah cair. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu ukuran pori media filter. Ukuran porinya harus lebih kecil. Kalau ukuran porinya lebih besar, maka padatan kecil ini tadi dia akan lewat dari saringan. Sama saja dengan tidak melakukan penyaringan. Terus kecepatan aliran cairannya. Semakin cepat cairannya dialirkan, padatannya tersaring nggak? Enggak, karena tekanannya besar. Konsentrasi partikel padat, konsentrasinya ini pekat atau encer? Kenapa pekat, Royan? Lihat dari warnanya. Terus partikel yang mengambang lebih banyak. Tekanan dan suhu berpengaruh. Semakin panas dia, partikelnya semakin larut. Semakin dingin dia, mudah dia untuk diendapkan. Filtrasi itu adalah proses pemisahan zat padat dari cairan menggunakan media penyaring. Dengan tujuan utamanya adalah memisahkan partikel yang tidak larut dari larutan. Prinsip kerjanya berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Semakin besar partikelnya, maka semakin banyak yang diendapkan. Terus, zat cair melewati media filter sedangkan partikel padatan tertahan. Semakin banyak partikelnya, padatannya semakin banyak, media filter yang digunakan juga banyak. Manfaat filtrasi digunakan untuk apa? Memisahkan apa, Cici? Dalam larutan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari? Pembuatan kopi. Lalu? Teh? Susu kedelai?
Kalau mama kamu beli santan, diparut atau yang udah jadi? Diparut. Disuruh dipisahkan dulu kan cairan santannya itu. Nanti disaring menggunakan saringan santan atau bisa gunakan adalah kain. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Memahami konsep dasar filtrasi sebagai metode pemisahan campuran. Lalu mengenali alat-alat yang digunakan dalam proses filtrasi sederhana. Mengetahui contoh penerapan filtrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dapat melakukan kegiatan filtrasi menggunakan alat sederhana seperti corong dan kertas saring. Kita akan melakukan praktikum. Yang pertama adalah melakukan praktikum dengan aplikasinya kehidupan sehari-hari, yaitu penyaringan air sumur. Ini adalah air sumur yang akan nanti Anda cobakan untuk dilakukan penyaringan. Apakah dia benar nggak sih partikelnya tuh tertahan? Benar nggak sih nanti hasilnya itu lebih jernih daripada yang ini? Terus satu lagi adalah menggunakan kertas saring. Adalah dua praktikum yang akan kita cobakan. Nanti dua kelompok yang sudah dibagi, satu mengerjakan dengan menggunakan corong, satu lagi membuat filter air untuk kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Buat kelompok 4 sampai 5 orang, terus lakukan praktikumnya. Bahan dan alatnya sudah ada di sini. Bisa diambil ke depan untuk kelompok yang praktikumnya corong. Ya. Akan ambil yang kelompok minggu lalu yang Ibu bilang untuk penjernihan air. Ini dia, tahanannya ini. Dibagi ya, nah bahannya. Airnya? Air kelompok yang udah? Ya. Tahu nggak kenapa Ibu bagi kelompoknya? Satu pakai corong, satu lagi pakai yang ada filter sunnya, filter yang ada pasirnya. Tahu nggak kenapa? Enggak. Nah, jadi satu yang pakai sen itu adalah aplikatifnya di kehidupan sehari-hari. Kalau kita pakai saringan saja, itu yang terfilter hanyalah partikel-partikel besarnya saja. Sedangkan yang kecilnya enggak. Nah, nanti kalian lihat, kita lihat nanti hasil dari praktikum teman-temannya. Satu yang benar-benar disaring melewati beberapa filter, dia yang tersaring apa aja. Yang satu hanya pakai kertas saring, yang tersaring apa aja. Silahkan dikerjakan. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Laura di sini. Nah, biar nggak jatuh dia. Bisa, Bu. Nanti udah siap, udah disusun, kalian cobakan dulu. Berarti laju alirnya besar apa kecil? Seharusnya. Laju alir yang Laura masukin ini ke dalam filternya besar atau kecil seharusnya? Seharusnya kecil juga. Nah, tadi kan katanya ini masih keruh. Nah, disaring lagi. Satu, maju ke depan, presentasikan bawa apanya, medianya. Pasir, kapas kerikil, lalu kapas rendah besar. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu
Praktikum penjernihan air dilakukan dengan menggunakan metode filtrasi bertingkat, memanfaatkan media seperti pasir, kerikil, arang aktif, dan kain saring. Air kotor yang mengandung partikel padat dan zat pencemaran dituangkan ke dalam alat penyaring. Lalu diamati hasil filtrasinya. Setiap lapisan media berfungsi menahan partikel dengan ukuran berbeda, sehingga air yang keluar menjadi lebih jernih. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kombinasi media filter yang tepat dapat meningkatkan efektivitas penyaringan. Praktikum ini membuktikan bahwa penjernihan air secara fisik dapat dilakukan dengan alat sederhana dan prinsip dasar filtrasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Oke, nampak perbandingannya? Filtrasi menggunakan kertas saring. Yang kedua, penyaringan dengan menggunakan kertas saring cocok untuk memisahkan partikel pencemaran yang berukuran besar. Oke. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Boleh kelompok 3 ke depan? Waalaikumsalam. Yang telah kami lakukan itu proses filtrasi dengan menggunakan gelas air yang segede ini mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini cuma satu kali filtrasi. Jika kedua kalinya mungkin bisa jadi filtrasi lagi. Selanjutnya yaitu faktornya. Faktornya akan dibacakan. Kami akan berdiskusi dulu untuk beberapa perbedaan. Mereka menggunakan menghasilkan perubahan besar dengan menyusun lapisan pasir, kerikil, dan arang aktif. Kami menjadi faktor yang awalnya keruh menjadi jauh lebih jernih. Prosesnya terasa seperti eksperimen yang akan menunjukkan kekuatan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyadari bahwa filtrasi bukan hanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, kelompok terakhir. Silahkan maju ke depan. Rangkai web dan statusnya seperti keadaan di sini. Nah, seperti itu, selanjutnya teman-teman harus meletakkan kertas saringnya dalam keadaan seperti ini dan juga meletakkannya di web status, lalu di bawahnya ditampung menggunakan paper gelas. Setelah itu, teman-teman siapkan media yang teman-teman ingin filtrasi atau teman-teman ingin saring. Setelah itu teman-teman tuangkan dan tunggu air dari media ini menetes ke beker gelas. Maka didapatkanlah air dari media filter, yaitu dari yang mulanya keruh seperti ini, berwarna coklat, berbau, dan sangat keruh. Didapatkanlah air yang jernih dan juga tidak berbau. Jelaskan alasannya. Baik, pertanyaan pertama akan kami bahas dari cairan dengan menggunakan media penyaring dan media yang kami gunakan adalah kertas saring. Aplikasi filtrasi pada kehidupan sehari-hari adalah seperti proses pembuatan kopi, teh, santan, dan lain-lain. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Luar biasa ya. Dari keempat-empatnya terbaik menjelaskan. Penjelasannya dapat, menjawab dapat dengan perfect, bacaannya bagus, hasil presentasinya luar biasa,
menjelaskan praktikum kepada teman-teman itu sampai. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, kita udah praktikum, udah mengamati, udah presentasi. Ibu mau tahu sampai mana kalian memahami materi filtrasi, tapi kita nggak pakai kertas, kita pakai aplikasi. Bawa HP? Bawa. Paketnya ada? Ada. Coba tebak, Ibu pakai aplikasi apa? Apa? Ya, seperti biasa kita coba pakai Kahoot. Boleh? Boleh. Oke ya. Kita next. Peringkat pertama ada Gian ganteng. Masih ada yang jawab kain wol. Kalau vakum otomatis tekanannya rendah. Oke, peringkat ketiga ada Safrian. Peringkat kedua ada Afkar. Yang pertama ada? Iya. Sangat mantap sekali. Nah, kita sudah cobakan refleksi sedikit tentang materi filtrasi ini. Bisa? Ibu udah kirim linknya sama ketua kelas. Silakan ketua kelas dikirimkan linknya yang tadi. Kita cobakan pakai aplikasi Mentimeter. Ini jawab sesuai keadaan kalian hari ini ya. Paling besar itu adalah kalian menjawab asik dan senang. Itu rata-rata. Benar? Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Apa ada masalah yang terkendala selama kalian melakukan proses pembelajaran, praktikum? Bisa diajak kerjasama untuk diskusi. Good. Semuanya berjalan sempurna. Nice. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita next. Next. Menambah ilmu pengetahuan, alat sederhana filtrasi, penyaringan kopi, penyaringan air, tahu cara menjernihkan air, tahu cara memfilterkan kotoran, alat sederhana filtrasi, menambah ilmu pengetahuan. Warna air, dari apa tuh? Dari keruh ke jernih. Oh, mantap, mantap. Lanjut. Tujuan utama dari proses filtrasi. Apakah mengubah zat? Enggak. Mencampurkan zat? Enggak. Apa tuh? Memisahkan zat padat dan cairan. Good job. Berikan red untuk materi hari ini. Sampai mana pemahaman kamu oke-nya? Kalian tanyakan dari red ini? Tidak? Paham semua tentang materi filtrasi? Insya Allah. Semoga berkah. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Nah, untuk meyakinkan Ibu bahwa kalian udah kasih red 10, Ibu mau tahu dong kesimpulan materi kita hari ini. Ayo, kesimpulan materi kita hari ini. Wah, boleh Laura?
Berdiri boleh, dari kelompok mana? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Aroma sampel yang dari awal sampai setelah filtrasi itu berbeda karena terdapatnya arang-arang yang di dalam sen filter dapat mengubah aroma zat besi tadi menjadi aroma yang lebih alami. Oke, Sekian dari kelompok nice 1. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Laura. Tepuk tangan dulu buat Laura. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan hari ini? Boleh ya Yang? Setelah itu Azik ya Zik. Baik, teman-teman, saya dari kelompok 4 akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang filtrasi. Nah, dari pembelajaran hari ini kita mendapatkan pemahaman terhadap prinsip kerja filtrasi yang membantu kita dalam mencari solusi dan membantu kita dalam mencari solusi yang sederhana dan praktis yang dapat membuat kita lebih menjaga kebersihan lingkungan dan juga lingkungan hidup di sekitar kita. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dan juga kurang. Terima kasih. Sama-sama ya Yang, terima kasih kembali. Aplaus dulu buat Ayang. Lagi Zik. Boleh Zik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui eksperimen filtrasi, kita belajar bahwa efektivitas filtrasi Si Azik, aplaus dulu buat Azik. Ada lagi? Oh, Albay, boleh Bay? kesimpulan yang saya dapatkan yaitu filtrasi merupakan proses fisik sederhana yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Bagus banget, udah terima kasih sudah menyimpulkan. Berarti kalian menyimak dari awal sampai terakhir akhir pembelajaran ini. Ibu mau tes dong anak Indonesia hebatnya lagi. Boleh? Boleh, tapi sambil duduk aja. Duduk apa berdiri? Berdiri. Oke, kita berdiri sama-sama. Masih semangat? Salam anak Indonesia hebat. Boleh diulang satu kali lagi? Suaranya yang kenceng. Anak Indonesia hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Silakan dulu dikumpulkan LKPD-nya nak, dikumpulkan ke depan sebelum kita akhiri. Boleh Bay, sini Bay, kumpulin Bay. Makasih ya, terima kasih. Terima kasih. Kasih ya Lau. Sampahnya tolong dibersihkan lagi, meja areanya jika basah, nanti yang piket boleh tinggal dulu. Untuk minggu depan jangan lupa kita praktikum lagi. Materinya apa nak? Destilasi. Destilasinya apa? Untuk pemisahan si cairan dan gas. Sampelnya nanti ibu kirimkan ke ketua kelas, kalian bawa minggu depan pakai jas lab. Minggu depan wajib bawa masker dan sarung tangan karena ada heksan. Silahkan ketua kelas siapkan, tutup kelasnya. Kita baru siap, bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya, jangan ada yang keluyuran, sehat-sehat selalu ya. Silahkan dibereskan barangnya dan kita pulang.